Lo bayangin gini, kalau besok gaji lo berhenti total, lo masih punya pemasukan yang masuk sendiri minimal 1 juta rupiah per bulan nggak? Atau hidup lo langsung jungkir balik karena tiap hari harus mulai dari nol lagi cari duit? Kalau jawabannya enggak, berarti masalah lo bukan kurang kerja, tapi belum punya sistem cash flow berulang. Selamat datang di Bangun Aset, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis logika. Kali ini kita bahas modal kecil, cuan berulang terus, 7 ide bisnis yang bisa jalan lama, bukan cuma untung sekali. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dukung channel ini. Di video ini, gue bakal kasih 7 ide cuan berulang yang bisa lo mulai dari kecil. Bukan teori, tapi pakai logika angka, ada modal, margin, resiko, sampai kapan balik modalnya. Jadi lo bisa bandingin dan ambil langkah yang paling aman buat kondisi lo. Banyak orang salah paham. Mereka pikir bisnis itu harus selalu cari pelanggan baru tiap hari. Padahal yang bikin lo capek dan mentok itu lo jualan sekali, selesai, besok ngulang dari nol lagi. Akhirnya hidup lo muter di tempat dan uangnya nggak pernah kebentuk jadi aset. Sekarang gue kasih contoh yang membumi. Air galon itu kebutuhan wajib. Orang boleh irit makan enak, tapi air minum tetap jalan. Dan mayoritas orang rela bayar lebih mahal dikit, asal nggak ribet, tinggal pesan, diantar, beres. Jadi, yang lo jual bukan airnya doang, tapi kenyamanan dan kepastian. Simulasi gampangnya begini, asumsi profit bersih lo Rp3.000 per galon setelah ongkos bensin kecil, terus lo punya 40 rumah langganan, rata-rata 2 galon per minggu, berarti 40 kali 2 sama dengan 80 galon per minggu, sebulan kurang lebih 320 galon, dikali Rp3.000, hasilnya Rp960.000 per bulan. Kesimpulannya pelanggan segitu aja. Udah jadi gaji tambahan yang berulang dan stabil. Sekarang, hitung balik modalnya. Asumsi modal awal Lora, tali, alat bantu, Rp300.000. Terus, deposit galon 15 unit kali Rp55.000, jadi Rp825.000. Total modal Rp1,125 juta. Kalau profit bulanan lo Rp960.000, maka BEP 1,125 juta dibagi 960.000 sekitar 1,2 bulan. Kesimpulannya ini bukan cepat kaya, tapi cepat bikin finansial lo nggak ngos-ngosan. Tapi, gue ingetin risikonya, jangan kebanyakan ngutang stok dan galon dulu. Karena kalau pelanggan belum rutin cash flow lo ketahan, siapin juga aturan kalau galon pecah atau hilang, dan pastiin jadwal antar konsisten biar orang percaya dan tetap langganan. Aksi kecil yang bisa lo lakuin besok, cari 10 rumah dulu, dari tetangga atau kontrakan, tawarin paket langganan 8 galon per bulan, plus bonus 1 kali antar gratis, catat semua pakai WA biar rapi, dan fokus bikin mereka repeat dulu sebelum nambah wilayah. Oke, itu kebutuhan wajib yang orang butuh terus. Sekarang kita geser ke jasa yang kelihatan sepele. Tapi kalau dipaketin, bisa jadi duit bulanan yang lebih kenceng. Banyak orang ngejar order rame. Padahal, yang bikin hidup lo aman itu bukan order yang meledak sekali 2 kali, tapi order yang pasti tiap minggu. Karena begitu lo punya langganan, lo nggak mulai dari nol tiap hari, dan kepala lo lebih tenang ngatur duit. Gue kasih contoh yang real. Anak kos sama pekerja kantor itu males antre steam. Mereka pulang kerja capek, motor kotor, tapi kalau ada yang datang ke parkiran di jam yang jelas, mereka mau bayar karena yang mereka beli bukan cuma cuci, tapi waktu dan kemudahan. Makanya, sistemnya jangan jual per sekali datang. Lo jual paket bulanan, misalnya 4 kali sebulan, jadwal tetap mingguan. Jadi pelanggan nggak mikir ulang tiap mau cuci, dan lo juga nggak capek promosi tiap hari karena jadwal udah kebentuk. Sekarang simulasi paketnya. Asumsi lo jual paket 4 kali cuci, Rp80.000 per bulan per motor, biaya sabun, lap, air, bensin per motor per bulan Rp15.000, berarti profit per pelanggan 80.000 dikurang 15.000 jadi Rp65.000 per bulan. Kalau lo pegang 40 pelanggan, 40 kali 65.000, hasilnya Rp2,6 juta per bulan. Kesimpulannya, 40 pelanggan itu realistis kalau lo pegang 2-3 titik parkir yang jelas. Sekarang hitung modal dan balik modalnya. Asumsi alat semprotan atau jet kecil, Rp250.000, ember, kanebo, sikat Rp150.000, sabun awal Rp50.000, total Rp450.000. Kalau profit bulanan lo Rp2,6 juta, BEP Rp450.000 dibagi 2,6 juta itu kurang dari 1 bulan, kesimpulannya modal kecil. Tapi yang paling mahal itu konsisten datang sesuai jadwal. Tapi ada resiko yang harus lo siapin. Musim hujan bisa nurunin minat karena motor cepat kotor lagi atau pelanggan males. Jadi jangan beli alat mahal dulu dan hati-hati komplain. Baret, lo wajib punya SOP, lap body sama velg dipisah.
Dan jangan asal gosok kering. To-do yang bisa lo lakuin besok, bikin brosur WA yang simple, paket 4 kali sebulan, pilih jadwal tetap Sabtu atau Minggu, targetin satu kos dan satu komplek dulu, minta izin pengelola buat buka slot jam tertentu, lalu kasih promo untuk 10 pelanggan pertama, biar kebentuk klaster. Ingat, yang lo jual itu kepastian, bukan sekadar cuci. Begitu orang cocok dan jadwalnya enak, mereka bakal jalan sendiri tiap bulan tanpa lo kejar-kejar. Kalau jasa cuci bisa lo bikin langganan, jasa yang lebih rutin lagi juga bisa. Dan ini sering diremehin. Urusan halaman rumah dan rumput yang nggak ada habisnya. Di desa atau pinggiran kota, banyak orang anggap jasa potong rumput itu kecil. Padahal, yang kecil itu sekali potongnya. Yang gede itu, kalau lo bikin sistem langganan, karena rumput tumbuh terus dan masalahnya balik lagi, tanpa lo harus jualan dari nol. Gue kasih contoh yang kejadian tiap hari. Rumah orang tua yang penghuninya sibuk, kontrakan kosong, atau rumah pinggir jalan. Rumput cepet tinggi, kelihatan jorok, dan pemiliknya sering nggak sempat ngurus. Akhirnya mereka butuh orang yang datang rutin dan beresin tanpa drama. Jangan mainnya panggilan dadakan, lo jual paket, pilihannya 2 kali sebulan atau 1 kali sebulan. Jadi, pelanggan tinggal set jadwal tetap, lo juga bisa nyusun rute per wilayah biar hemat bensin dan waktu, makin rapat areanya, makin tebel margin lo. Simulasi uangnya gini, asumsi tarif paket 2 kali sebulan Rp120.000 per rumah per bulan, lo pegang 25 rumah dalam satu RT atau 2 RT, omzetnya 25 kali 120.000 jadi 3 juta rupiah per bulan, biaya bensin, senar, perawatan mesin, kira-kira 500 ribu rupiah per bulan, kesimpulannya, profit kasar lo sekitar 2,5 juta rupiah per bulan dari area yang sama tanpa keliling jauh-jauh. Sekarang hitung modal dan BEP, asumsi mesin potong rumput 1,5 juta rupiah, APD sederhana 200 ribu rupiah, total 1,7 juta rupiah, kalau profit bulanan lo 2,5 juta rupiah, BEP 1,7 juta dibagi 2,5 juta sekitar 0,7 bulan. Kesimpulannya, balik modalnya bisa cepat kalau lo fokus satu wilayah dan konsisten jadwal. Tapi, jangan sok jago, risikonya nyata. Batu bisa mental ke mata, tangan bisa kena bilah, jadi APD itu bukan gaya, itu wajib. Terus, musim hujan juga bikin jadwal berantakan. Lo harus siapin hari cadangan, biar pelanggan nggak merasa ditinggal. To-do, yang bisa lo lakuin besok, datengin satu RT, dan tawarin paket bareng. Misalnya diskon, kalau minimal 10 rumah daftar. Tujuan lo bukan langsung mahal, tapi dapat klaster pertama, biar rute lo rapet dan kerja lo efisien. Biar cash flow aman, minta bayar di awal bulan untuk paket. Jangan kebiasaan, nanti dulu. Karena yang bikin usaha kecil mati itu bukan kurang pelanggan, tapi uang nyangkut dan lo tekor operasional tiap minggu. Kalau jasa lokal udah kebentuk, sekarang kita geser ke kebutuhan yang orang ulang terus tiap hari. Urusan dapur, tapi versi yang realistis. Bukan drama buka resto dan rugi sewa tempat. Banyak orang mikir bisnis makanan itu harus modal gede dan harus jago masak. Padahal yang sering bikin duit justru bukan masaknya, tapi kemampuan lo ngilangin ribetnya orang belanja, karena orang lapar itu tiap hari, tapi orang males ke pasar juga tiap hari. Contoh yang paling dekat, ibu kerja atau sandwich generation, pulang udah capek, masih mikirin anak, cicilan, sekolah, mereka pengen masak cepat tapi nggak punya tenaga buat muter pasar, anak kos juga pengen makan rumahan, tapi malas belanja bahan satu-satu. Jadi kebutuhan mereka itu simpel, dibikinin paket yang tinggal eksekusi. Produk yang lu jual bukan warteg, tapi paket menu harian. Misalnya, sop, tumis, capcay, isinya sayur dan bumbu basic udah takar. Jadi pelanggan tinggal masak, dan biar aman lu mainnya pre-order, bukan stok numpuk yang ujungnya busuk. Simulasi margin per paket, asumsi harga jual Rp20.000 per paket, biaya belanja Rp15.000, packaging Rp1.000, berarti margin lo 20.000 dikurang 16.000, jadi Rp4.000 per paket. Kalau lu jual 40 paket per hari selama 20 hari kerja, total 800 paket per bulan, 800 kali 4.000 sama dengan 3,2 juta rupiah per bulan. Kesimpulannya, margin kecil, tapi bisa jadi besar kalau repeat dan volumenya stabil. Sekarang simulasi modal biar nggak ketahan. Asumsi lo, pakai sistem pre-order dan bayar dulu via transfer atau QR, target 40 paket, biaya belanja 40 kali, 15.000 sama dengan 600.000 rupiah. Sementara uang masuk duluan 40 kali 20.000 jadi 800.000 rupiah, berarti belanja pakai uang pelanggan, sisa 200.000 rupiah buat packaging dan ongkir. Kesimpulannya, ini bisa jalan walau modal tipis, asal lo disiplin cut off order. Tapi, risikonya jangan diremehin. Sayur bisa busuk kalau lo sok stok.
harga pasar bisa naik mendadak, dan pelanggan bisa komplain, kok beda isi? Jadi, solusinya lu bikin menu fleksibel, update foto isi paket tiap hari, dan tulis jelas, substitusi kalau ada bahan mahal atau kosong. To-do yang bisa lo lakuin besok, bikin 3 menu paket, buka PO di grup WA komplek atau kantor, tutup order jam 9 malam, belanja pagi, packing rapi, lalu antar di jam yang sama tiap hari, karena yang bikin orang langganan itu konsistensi, bukan drama diskon. Biar repeat makin kenceng, tawarin paket mingguan 5 hari, jadi pelanggan nggak mikir tiap hari, dan lo punya kepastian volume. Itu yang bikin cash flow lo kebentuk jadi aset pelan-pelan. Kalau urusan dapur bisa dilangganin, urusan rumah tangga juga bisa. Dan ini sering dianggap bisnis ibu-ibu, padahal justru paling lengket karena orang beli ulang terus. Banyak orang kepancing bisnis yang kelihatan keren, padahal yang paling cuan itu sering yang paling sederhana. Karena orang nggak butuh keren tiap minggu, yang mereka butuh itu barang habis, pakai, yang harus dibeli ulang terus, dan lo bisa jadi tempat langganan kalau lo bikin mereka nggak perlu keluar rumah. Contoh nyatanya ada di sekitar lo, warung kecil yang punya refill deterjen, pewangi, sabun cuci piring itu pelanggannya nempel karena ibu-ibu beli berkala. Dan kalau udah cocok sama kualitas dan harganya, mereka bakal balik lagi tanpa lo ngejar-ngejar. Cara main aman, lo jangan rakus varian. Fokus dulu 2-3 produk yang paling repeat. Misalnya, deterjen, pewangi, sabun cuci piring. Karena makin banyak varian makin banyak stok nyangkut, dan usaha kecil matinya biasanya karena cash flow ketahan di barang yang jarang laku. Simulasi margin batch sederhana, asumsi lo beli 20 liter deterjen curah seharga Rp220.000, lo jual per 1 liter Rp15.000, berarti omzet 20 kali 15.000 jadi Rp300.000, tambah biaya label, selang, bocor-bocor kecil kira-kira Rp30.000, jadi profit Rp300.000 dikurang Rp220.000 dikurang Rp30.000 sama dengan Rp50.000 per batch. Kesimpulannya kelihatan kecil, tapi batch ini bisa muter cepat kalau lokasi lo rame dan repeatnya tinggi. Sekarang simulasi deposit botol biar modal muter, asumsi lo pakai sistem botol pinjam dengan deposit Rp5.000 per botol, target 80 pelanggan aktif, dana deposit terkumpul 80 kali 5.000 sama dengan Rp400.000. Kesimpulannya, deposit ini bantu lo nutup biaya kemasan dan bikin pelanggan punya alasan. Balik lagi buat tuker isi ulang, bukan hilang begitu aja. Risikonya jelas. Jangan main campur-campur kualitas demi murah. Begitu pelanggan ngerasa kualitas turun mereka cabut. Dan jangan kebiasaan ngutangin pelanggan. Karena bisnis begini itu menangnya di cash flow cepat, sekali lokasi bayar nanti, duit lo nyangkut, dan stok lo nggak bisa kebeli lagi. To-do yang bisa lo lakuin besok, mulai dari tetangga terdekat, tawarin paket isi ulang seminggu sekali, bonus antar gratis minimal 3 liter, dan pastiin lo punya catatan pelanggan biar lo tahu siapa yang repeat dan siapa yang cuma coba-coba. Kalau lo pengen naik kelas, lo catat pola belanja pelanggan dan tawarin paket bulanan, misalnya 4 liter deterjen plus pewangi, karena begitu orang udah langganan bulanan, lo bukan jualan barang lagi, lo lagi bangun pemasukan yang masuk, terus tanpa lo ngemis order. Kalau yang barusan cocok buat komplek atau kota, sekarang gua bawa lo ke peluang yang pas banget buat desa dan peternak. Kelihatannya jorok, tapi duitnya nyata kalau lo mainnya rapi. Banyak orang pengen usaha yang kelihatan bersih dan keren, padahal yang cuannya stabil itu sering dari sektor yang orang malas sentuh, pakan ternak, karena yang beli pakan itu bukan musiman, tapi rutin. Dan begitu lo bisa supply, lo bukan cari pembeli, lo jadi vendor langganan. Contoh nyatanya di desa, peternak lele sama ayam itu butuh pakan terus. Tiap minggu keluar uang, jadi kalau lo bisa bantu mereka nurunin biaya pakan dengan maggot yang kualitasnya konsisten, mereka bakal balik lagi. Karena buat mereka, yang penting bukan gaya, tapi angka di kantong. Model bisnisnya jangan kebanyakan mimpi. Lo mulai dari maggot segar yang muternya cepat, bonusnya fresh atau pupuk, dan target lo bukan langsung skala besar, tapi stabil dulu. Karena bisnis kayak gini mati, bukan karena nggak laku, tapi karena SOP berantakan dan produksi gagal. Simulasi produksi kecil dulu, asumsi lo bisa produksi maggot segar 15 kg per minggu, harga jual Rp8.000 per kilogram, berarti 15 kali 8.000 sama dengan Rp120.000 per minggu, atau Rp480.000 per bulan, tambah fresh 30 kg per bulan, harga Rp2.000 per kilogram, jadi Rp60.000, total sekitar Rp540.000 per bulan. Kesimpulannya, ini bukan jalan pintas kaya, tapi income tambahan yang repeat kalau lo punya pembeli tetap. Sekarang simulasi modal dan BEP yang realistis. Asumsi biopon, rak, bibit awal total Rp1 juta, biaya operasional dedak
listrik, transport Rp130.000 per bulan, profit bersih Rp540.000 dikurang Rp130.000 jadi Rp410.000 per bulan. BEP 1 juta dibagi Rp410.000 sekitar 2,4 bulan. Kesimpulannya, balik modalnya masuk akal, tapi syaratnya pembeli tetap dan operasional rapi. Risiko yang paling sering bikin gagal itu bukan cuma harga, tapi sosial dan teknis. Bau bisa bikin tetangga protes, SOP salah bisa bikin koloni mati. Jadi, jangan taruh dekat dapur rumah orang, pastiin tempatnya aman, bersih, dan lo paham alur pakan sampai panen biar nggak keos. Tudu yang bisa lo lakuin besok, cari 2 peternak lele atau ayam dulu. Tanya kebutuhan pakan per minggu, tanya mereka butuh berapa kilogram maggot, baru dari situ lo set target produksi, karena yang bener itu mulai dari demand. Bukan mulai dari gaya-gaya bikin kandang besar. Biar mainnya aman, lu mulai kecil. Dokumentasi proses pakai foto, jaga higienis, dan konsisten kualitas. Karena begitu peternak percaya, repeat order itu bakal jalan sendiri, dan lo, pelan-pelan, bisa naikin skala tanpa ngutang duluan. Terakhir, buat lo yang nggak punya lahan dan pengen modal nyaris nol, ada satu peluang yang sering diremehin anak muda. Tapi kalau lo disiplin, ini bisa jadi pemasukan bulanan yang stabil. Banyak orang bilang pengen bisnis online, tapi yang kejadian malah stok numpuk, uang nyangkut, lalu nyalahin pasar. Padahal UMKM itu sering cuma butuh satu hal. Ada orang yang jagain toko tiap hari, karena di marketplace yang menang itu bukan yang paling murah, tapi yang paling cepat bales. Gua sering lihat toko kecil yang produknya bagus, tapi chat baru dibalas besoknya, akhirnya calon pembeli pindah ke toko sebelah, pemiliknya bukan gak niat, tapi kebanyakan peran, jaga warung, ngurus keluarga, nganter barang, jadi operasionalnya bocor di hal paling basic. Makanya yang lo jual bukan jasa admin doang, tapi ketenangan buat si pemilik, lo bikin paket bulanan yang jelas, balas chat 2 jam per hari, upload 10 produk per minggu, rekap order harian, dan template jawaban. Jadi kerjaan lo terukur dan hasilnya kelihatan. Sekarang angka biar nggak ngawang, asumsi fee Rp750.000 per bulan per toko, lo pegang 3 toko, omzet lo Rp2.250.000 per bulan, biaya kuota dan tools Rp150.000 per bulan, sisa bersih Rp2.100.000 per bulan. Kesimpulannya, ini bisa jadi gaji kedua, tanpa sewa tempat dan tanpa modal stok, tapi syaratnya disiplin jam kerja. Tapi gua mau lo sadar opportunity cost. Asumsi, satu toko makan waktu 2 jam per hari. Sebulan 60 jam, fee Rp750.000 berarti Rp12.500 per jam. Itu kecil kalau lo kerjanya berantakan. Makanya, lo harus bikin SOP, template balasan, dan sistem upload. Supaya satu toko cukup 1 jam per hari. Kalau gitu, upahnya naik jadi Rp25.000 per jam. Kesimpulannya, skill lo itu yang ngangkat nilai, bukan sekadar capeknya. Risikonya jangan lo anggap enteng. Ada klien yang nuntut 24 jam. Ada yang minta akses akun seenaknya, dan ada yang berharap langsung banjir order. Jadi lo wajib bikin aturan, jam respons, apa yang termasuk kerjaan, apa yang kena tambahan fee, kalau perlu pakai kontrak sederhana biar lo nggak jadi budak chat. Sekarang gue kunci recapnya. 7 ide tadi itu intinya satu. Bikin pemasukan berulang, air galon langganan, cuci motor paket, potong rumput klaster, paket sayur PO, refill deterjen, maggot pakan, dan admin marketplace. Pilih satu yang paling cocok sama hidup lo, bukan yang paling keren, yang penting jalan dan repeat. Sekarang gue pengen lo jawab di komentar, dari 7 ide ini, lo mau eksekusi yang mana dalam 7 hari ke depan, terus kendala utama lo apa, modal, waktu, atau takut nggak laku, tulis spesifik, biar gue bisa bantu hitung bareng di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe kalau lo mau versi step by step-nya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Bangun Aset.